udah. Udah pecah tadi. Oh, satu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ketika kita ketemu isim, maka cara bahasanya cara bacanya berapa? 3. Ibul asma. Yang pertama kembar. Yang kedua kakak, adik. Yang ketiga ayah, adik. Nah, sekarang kita fokus kepada kakak adik ini. Kakak adik itu sebetulnya nama kaedahnya adalah mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Nah, kalau mubtada khobar ini kakaknya, ini adiknya. Ini kakaknya, ini adiknya. Kalau kakaknya ini pakai jilbab, maka adiknya tidak pakai jilbab karena dia laki. Tapi kalau kakaknya ini jajan, nah jajan yang aksesoris kepala ini, maka adiknya juga ikut jajan. Apa makna dari jajan? Makna jajan itu sama-sama jajan. Makna sama-sama jajan artinya adalah dia harus sama antara al-mubtada dan al-khobar. Mubtada itu apa sih? Yang diberitakan, yang diinformasikan. Khobar itu apa? Beritanya apa? Kan gitu. Kalau untuk pelajari di nahwu, mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat, gitu. Ya bingung juga kita memahaminya ya. Kalimat isim yang terletak di awal kalimat. Saya ganti deh terjemahannya. Saya ganti apa itu? Sesuatu yang diberitakan. Permen itu manis. Apa yang diberitakan di situ? Permen. Apa beritanya? Manis. Jadi mana mubtadanya? Permen. Mana beritanya? Kabarnya? Manis. Jadi apa yang dimaksud dengan sama-sama jajan itu? Satu. Enggak ada sebidang lainnya. Satu. Harus sama-sama jajan, artinya adalah sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Contoh, sama-sama muzakkar. Ini kan al-mubtada. Ini al-khabar. Ya kan? Contoh, sama-sama muzakkar. Al-kitabu jadi. Ini muzakkar? Ini muzakkar? Sama? Oke, bagus. Kalau sama-sama muannas, as-sayyaratu jadidatun. Apa artinya? Ini muannas? Ini muannas? Itu namanya sama-sama jajan. Kalau dia pakai tamar buto, ini pakai tamar buto. Kalau ini tidak pakai tamar buto, ini tak pakai tamar buto. Kalau dijajanin, ini dijajanin juga. Yang kedua, apa makna sama-sama jajan itu? Artinya adalah sama-sama di dalam jumlah atau dalam adat. Kalau mubtadanya, nih al-mubtadanya, ini al-khabarnya. Kalau mubtadanya itu satu, contoh al-kitabu jadidun. Kita berapa? Satu. Jadidun berapa? Satu. Sama kan? Atau as-sayyaratu jadidatun. Sayyarah berapa? Jadidah berapa? Satu juga kan? Nah, harus sama-sama dua. Contoh, al-kitabani jadi dani. Apa tanda musannanya di sini? Alif dan nun. Di sini apa? Alif dan nun. Maka harus sama-sama dua nih. Paham? Indah, Bang? Indah ada apa sih namanya? Dia.
Terus yang ketiga, harus sama-sama di dalam jumlah. Kalau seandainya jamak, contoh al-muslimuna, ya kan? Ya. Jamak enggak? Jamak. Apa tanda jamaknya? Wow. Nun. Mujtahiduna. Harus sama-sama juga. Waw dan nun. Paham? Contoh lain. Al-muslimatu mujtahidatun. Muslimatu alif dan ta mujtahidatun. Ya kan? Paham maksudnya? Nah ini makna sama-sama jajan. Paham tuh? Jadi antara mubtada dan khobar harus nama bahasa Arabnya sebetulnya sama-sama jajan. Kalau antum pelajari di dalam nahwu yang sesungguhnya itu antara mubtada dan khobar harus mutabaqah. Mutabaqah ini harus sama. Harus mutabaqah. Sama dalam hal apa? Muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Sama-sama dalam bentuk jumlah, mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Maka oleh karena itu kita langsung lihat ke sini. Oh, kalau begitu mubtada itu masuk kepada isim yang marfu. Khobar juga masuk kepada isim yang marfu. Sekaligus kita pelajari. Baik, benar? Ya kan? Sekali mendayung biduk, 2-3 pulau terlampau. Bima. Aduh, berani bang, pulau baru nih. Hapus. Udah dicatat kan? Hah? Hapus. Itu udah dicatat, jadi kan? Udah. Dari foto juga kan? Kakaknya si foto aja udah. Foto aja. Apa nak foto? Foto. Ada kopi warna putih ya? Susunya Zat. Dua. Gak ada kopi kuku. Kalau beli. Kopi. Ada warsal. Nah, Bang, hilang antum bang. sih. Bang. Jangan dihabisin semua. Untuk sebulan lagi. Baik, baca bismillah. Bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunul mubtada'u. Pandai saya lukis ya. Yakunul mubtada, apa saja bisa jadi mubtada. Nih, apa saja yang bisa jadi mubtada. Ya kan? Biasa aja dong, guys. Yang bisa menjadi mubtada pertama namanya isim mabni. Isim apa? Mabni. Isim mabni. Apa saja isim mabni? Domir. Isyarah, usul. Nah, tiga aja dulu. Isim domir. Domir yang mana? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum. Ya kan? Contohnya, ana thalibun. Ya kan? Dia libatun. Kenapa libatun? Karena dia perempuan kan? Dia perempuan kan? Paham nggak? Paham. Huma berapa orang? Dua. Tolibatani. Kenapa tolibatani ini dua? Ini dua. Iya kan? Paham? Nah. Jadi mana mubtada'nya? Isim dhamir. Lalu kemudian otomatis mana khobarnya? Khobarnya tentu sesudah mubtada.
al-mubtada'nya, ini al-khabarnya. Tulis di rumus gitu. Apa rumus itu nih? Setelah mubtada pasti khabar. Ya iya, bukan begitu. Itu ketentuan umum. Rumus gitu itu yang orang lain nggak ngajarin, kita ngajarin gitu soalnya. Ente bisa. Profesor Yusya muda lah. Ada aja yang bilangin ngantuk gitu. Rumusnya adalah setiap isim atau fiil yang terletak sesudah isim domir yang Arabnya adalah khobar. Contohnya, perhatikan. Ana tolibun. Mana isim domir? Ana. Apa isim yang terletak sesudah ana? Tolibun. Maka tolibun otomatis menjadi hiya. Tolibatun. Mana isimnya? Hiya. Mana isim sesudah hiyanya? Tolibatun. Sampai mana mubtada'nya? Hiya. Maka sesudah hiya otomatis nih. Ana azhab. Ana ahdur. Saya hadir. Ini jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Jawab isim. Mana isimnya? Ana. Maka ana ini adalah mubtada'nya. Oh, ini spidol yang paling luar biasa nih. Tintanya warna putih. Ini kan spidol aja itu. Nah, Tengok orang-orang Banyak. bisa baca kan antum nih? bisa. Bisa. Ini antara spidol dengan papan tulis seia sekata. Ini warna tintanya putih, spidolnya papan tulisnya berwarna blackboard. Kan ini pun bisa dibaca ya? Iya. Mana mubtada'nya? Mana? Mana khabarnya? Ahduru. Ahduru ini kan fi'il. Iya. Maka otomatis sesudah ana ini dia langsung menjadi Khabar. Paham? Gampang kan? Bagi Ustaz gampang, bagi kami susah. Masa itu Badannya kita catat kita. bisa katanya. Sesudah ana, nanu, anta, antima, antumo, antimo dan segala macamnya. Ah itu adalah khabar. Antu. Paham tidak? Nah, sekarang kita pindah yang dua. Antimo ada dom ya? Enggak. Antimo tuh bermabuk. Cuma perjalanan. Ridwan. Tujuan. Jangan terlambat, minum antimo lagi. Yang kedua adalah isim isyarah. Isim apa? Isyarah. Isim isyarah yang mana? Haza, hazihi, zalika, tilka. Contoh. Haza kitabun. Ini adalah buku. Hazihi kurrosatun. Ini adalah buku tuh. Zalika babun. Itu adalah pintu. Tilka sayyaratun. Ya kan? Mana mubtada'nya? Ini isim isyarahnya, ini mubtada'nya. Mana khabarnya? Tentu isim yang terletak sesudah isim isyarah. Tapi syaratnya, nah ini ada syaratnya. Syaratnya isim yang sesudah isim isyarah ini harus nakiroh. Nakiroh itu apa? Tak pakai alif lam. Itu syaratnya dia menjadi khabar. Apa yang bisa menjadi mubtada? Isim mabni. Apa saja isim mabni? Isim Dhamir. dhamir. Kemudian isim isyarah. Ada syarat nggak? Apa syaratnya? Sesudah isim isyarah itu harus nakiroh. Yang nakiroh itu yang menjadi
khobarnya. Bang, ini adalah buku. Mana khobarnya? Buku. Kitabun. Mana mubtada'nya? Hadza. Ustaz, bagaimana kalau seandainya sesudah isim nakir, isim isyarah itu ma'rifah? Contoh, hadzal kitabu. Hadza mubtada kan? Mubtada. Apakah al-kitabu ini bisa jadi khabar langsung? Tidak. Khabar? Salah. Tidak. Tapi mana kabarnya? Sesudah yang ma'rifah jadi. Apa bedanya, Ustaz? Ada qalamun. Ini adalah pena. Apa yang mau saya informasikan? Ini. Informasinya apa? Pena. Itu ini dia tuh. Tapi kalau yang ini, hadzal qalamu jadidun. Pena ini baru. Apa yang saya informasikan? Pena ini. Apa informasi yang ingin saya sampaikan? Baru. Jadi mana kabarnya? Jadidun. Ini kabarnya. Lalu, apa ketentuan kalau isim isyarah itu mubtada menentukan kabarnya? Harus yang ma'rifah. Harus yang nakir. Kalau seandainya ma'rifah, i'rabnya namanya badal. Nah, apa itu badal? Besok lah ya. Jangan sekarang. Nanti minuman timun itu banyak-banyak nanti gua. Catat di rumus itu. Isim isyarah sesudahnya bisa menjadi khobar apabila isim sesudahnya itu adalah nakirah. Apabila isim yang terletak sesudahnya itu adalah nakirah. Contohnya, tulis ini. Kita di kurus 1-2 aja contohnya. Tapi antum garis bawah kayak gini. Itu contohnya tuh. Itu contohnya. Antum dari tadi nggak bisa nulis contoh. Itu contohnya. Sudah, 2 aja contohnya. Kaza dan hazihi. Sudah? Tapi apabila sesudah isim isyarah adalah ma'rifah, maka i'rabnya jika sesudah isim isyarah itu adalah ma'rifah, maka i'rabnya adalah badal. Bukan bada ya, badal. Kalau bada itu lain lagi tuh. Lawa itu. Palai bada. Palai bada. Oh, palai bada itu kan yang ini, orang yang
susah diatur. Bandel. Nah, itu mada tuh mah. Mada itu bukannya yang di parit itu. Banda. Itu banda tuh mah. Gak paham dia sih. Hah? Gak paham dia banda sih. Atau dia banda? Ah, campurkan dia ke banda. Baru tahu dia. Nah, apabila sesudah isim isyarah itu adalah ma'rifah, maka i'rabnya sedangkan khobarnya adalah isim nakirah yang terletak sesudahnya. Jadi dan Manda, tugas kita habis ini antum adalah buatkan rumus jitu berdasarkan kepada isim-isim mansub. Nah, rumus jitu tentang mubtada apa saja kumpulkan lagi tentang kabar. Kalau kemarin kan kita ngacak aja tuh. Nanti tulis aja. Nanti antum tulis di Excel lalu di short. Di Excel itu ada namanya di short. Di short itu diklasifikasikan. Ya, diurutkan. Di Excel makanya enak di Excel. Sama kayak di akuntansi gitu kan. Mencari cabe, cari aja kolom cabe gitu kan. Bisa Nadia di Excel bisa kan? Teman jurusan akuntansi kan? Baik, sudah? Sudah ditulis contohnya? Sudah. Kita pindah. Mabni. Lawannya siapa? Berarti yang bisa menjadi isim, yang bisa menjadi mubtada selanjutnya adalah isim mu'rab. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim zahir. Isim zahir ini asli isim tok, hanya isim. Hanya isim. Contoh, isim satu saja. Al-kitabu jadid. Dalam bentuk apa ini? Isim zahir kan? Isim tok aja kan? Ya kan? Yang kedua, bisa dalam bentuk an-na'at. Na'at itu apa? Kembar kan? Contoh, al-kitabu al-jadidu nafi'un. Kan ini mubtada'nya. Dalam bentuk apa? Man'ut, na'at. Kembar. Yang kembar itu bisa menjadi mubtada. Lalu mana kabarnya? Ini kabarnya nafi'un. Paham? Atau yang ketiga, dalam bentuk idhofah. Idhofah ini artinya terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, disingkat menjadi idhofah. Atau kalau bahasa kitanya apa? Ayah ibu. Contoh, kitabu ayah kan? Al-ustazi jadidun. Ya. Kitabu al-ustazi. Ini apa i'rabnya? Mudhaf. Terus ini apa? Mudhafun ilaih. Nah, kedua ini, dua orang ini bisa menjadi mubtada. Mana kabarnya? Yang nakirah lagi. Al-khabar. Ini khabar. Paham? Bisa lagi dalam bentuk gabungan. Al-idhafah wan na'at. Dia menyatakan milik dan sifat. Contoh. Kitabu. Apa di kitabu? Al-ustazi. Ini ke sini apa? Mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Al-jadidi dari al-jadidu. Nah, ini menjadi na'at.
Mana man'utnya? Kitabul Ustazi Al-Jadidu. Buku ustad, yang buku baru ustad. Yang baru ini milik siapa? Kitab. Milik siapa? Milik kitab. Apa yang baru? Kitab. Buku baru ustad ini, itu buku baru ustad loh ya. Buku baru ustad itu bermanfaat. Nafi'un. Ini yang panjang ini, yang panjang ini menjadi apa dia? Mubtada. Mana kabarnya? Ini kabarnya. Jadi mubtada itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Isim zohir, satu kata doang. Na'at, sifat. Idhofah, kepemilikan. Idhofah wa na'at, milik dan sifat. Bisa jadi mubtada kan? Coba lihat tuh. Mobil baru Ustadz itu cantik. Apa mubtadanya? Mobil baru Ustadz. Ya kan? Apa kabarnya? Dik. Ya kan? Coba lihat tuh. Mobil itu mahal. Mana mubtadanya? Mobil itu. Mobil itu dalam bentuk apa? Isim zohir kan? Isim tok. Yang kedua saya ganti. Mobil yang baru itu mahal. Mana mubtadanya? Mobil yang baru. Dalam bentuk apa beritanya? Naat, sifat kan? Apa beritanya? Baru. Yang ketiga. Mobil baru Ustadz itu mahal. Mana beritanya? Mobil baru. Ustaz. Oh iya benar dia. Benar dia saya. Agak situ dia bagaimana antenanya tinggi itu kemana? Itu kan antenanya itu agak beliau-beliau gitu. Dia langsung naik ke atas. Pakai rambutnya naik. Saya salah. Agak yang benar. Macam belum tumbuh saya. Mobil baru Ustadz itu mahal. Mana yang diberitakan? Mobil baru Mobil Ustaz. baru Ustadz. Dalam bentuk apa? Milik dan mana beritanya? Mahal. Paham kan? Jadi mubtada itu boleh dalam bentuk satu kata doang. Boleh. Boleh dalam bentuk sifat. Boleh dalam bentuk milik. Dalam bentuk milik dan sifat. Boleh juga. Berarti kesimpulannya tulis di rumus itu. Ustaz, itu bentuknya dari kitab Ustaz ya? Apa? Bentuknya yang terakhir. Berarti tak perlu pakai. Manfaatnya kita apa saja? Kita punya aja. Iya. Kenapa? Mati dia. Cuman agak Umi Rashid Kenapa ya? agak didekatkan sedikit biar nampak papan tulisnya. Oh iya, nanti di zoom. Siap merah shit. Itu minta ganti iPhone aja tuh. Samsung itu adalah handphone tercanggih pada zamannya. Oke, Tay. Nah, bilang kan tadi saya mau ngomong apa coba? Rumus gitu. Rumus gitu ya. Mubtada Allah. dalam bentuk isim mu'rab batas akhirnya adalah alif lam terakhir. Itu batas akhir mubtada. Apalagi ulang Hendra, kita ke situ. Ini kita rekam, kita live kan. Tadi Yusuf dia bilang dia lagi sakit kepala, dia nggak bisa ikut gitu. Jadi nanti saya live kan. Soalnya kalau difotokan aja nggak terlalu paham kan. Karena yang lebih enaknya itu cerita saya kan. Ya kan? Kalau saya nggak bercerita, antum malah nggak benar ya kan. Apa tadi?
Ulang ya, Zak. Yang Ustaz. Mubtada dalam bentuk isim mu'rab, batas akhirnya adalah alif lam terakhir. Paham maksudnya? Ini dalam isim mu'rab, mubtada dalam bentuk isim isim zahir, isim to. Batas akhir mubtada dia dianggap mubtada itu mana? Alif lam terakhir. Maka sesudahnya tulis kumpulnya. Maka sesudahnya adalah khobar. Baik dalam bentuk isim ataupun fi'il ataupun isim juga. Yang penting batas akhirnya itu alif lam gitu. Cara kita pakai papan digital ini diputar-putar gitu. Nggak seru tak? Hah? Nggak seru. Enggak seru. Kenapa? Nggak berkesan. Kalau kayak gini kan langsung terbayang. Ya, masih papan digital, papan tulis digital bisa dicoret-coret. Lalu kalau apa diputar, nanti dibalikin lagi. Terus Rashid komen Ustaz. Apa jadi? Umi mau privat belajar sendiri bahasa Arab Bisa bayarannya 1 pajero. karena Umi hampir ditipu orang nggak bisa bahasa Arab. Iya, makanya dari dulu belajar, Umi nggak mau. Kalau sekarang ini kalau udah mau belajar 1 pajero mahal. Dah, Tay, murah nih Bang. Akhir bisa dong. Enggak lihat anak-anaknya belajar sini sambil makan permen, makan cireng, ini kan? Ustadznya nggak dikasih. Astagfirullah. Besok Ternyata bawa dari Bakinang. Apa oleh Bakinang? Apa yang nggak lewat? Nggak lewat. Apa gitu? Nggak lewat jalan itu. Jangan yang lepek rugi. Apa gitu kan sesuatu yang punya durian lah, durian itu bukan membawa oleh-oleh, bukan. Saya mengasih terus tak saat. Ya Allah. Dah, kita lanjut dulu, habis itu kita makan. Sampai mana tadi? Sampai batao. Maka sesudahnya adalah khobar. Baik di dalam bentuk isim maupun fi'il maupun huruf jar. Ya, berapa namanya? Syibhul jumlah. Iya, itu Maksudnya gitu. Iya. Karena yang tidak kawan maksudnya tadi kata Ustaz kita abu aja. Ya kita buat aja. Tapi harusnya kembar tadi. Oh, ada pertanyaan Mbak Iti. Nih, ada pertanyaan dari Kak Mbak Iti. Katanya ini naat, ini man'ut. Katanya harus kembar al-jadid. Sedangkan kita pindah pakai alif lam. Nah, sebetulnya mudhof itu ma'rifah juga. Ini contoh. Kitabu al-ustazi. Gitu kan? Ya. Ini sebetulnya dia ma'rifah juga. Sebetulnya ma'rifah juga. Sakit. Peduli ini. Ada nih. Share. Okay.
Oh. Anu ya Ki. Allah. Tidak ada lebih. Itu sama saya. Jadi nggak paham nggak? Nanti itu kotor. Iya, Apa yang kita berdiri? Itu nggak paham nggak? Mobil apa? Turun jauh aja. Belum baik. Ya, hati kabarin enggak apa-apa. Kantongan. Ada begitu kan. Helmnya di mana? Habib Azali. Apa ya? Apa? Hajarnya tuh. Tidurnya sesat sumpah. Sumpah dari gini. Makanya itu kan manis ya, dia mix. Jadi sebetulnya mudhof itu dia paham tuh ya jemaah? Dah selesai tuh tentang apa saja yang menjadi mubtada. Dah selesai. Yang na'at. Ini kan seharusnya kembar nih. Seharusnya kembar. Ini seharusnya dia ini kalau dia menjadi mudhof kepada ma'rifah, ini sebetulnya dia pakai alif lam, tapi tak dipakainya. Sebetulnya dia pakai alif lam sesungguhnya. Mudhof yang ma'rifah ini dia sebetulnya ma'rifah. Nanti kita pelajari pada bab ma'rifah dan baik. Contoh yang lain. Ini ada tambahan. Apa batas akhir daripada ma'rifah? Apa batas akhir daripada mubtada? Coba perhatikan ini. Iki batu tas di ngejreng. Oh, Insyaallah panjang balik. Intinya tak Ini kalimat kan? Apa yang mengawali dia? kaki Isim. Berarti dia jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, i'rabnya apa? Pasti mubtada khobar. Mana mubtadanya? Pasti ini. Ini mubtadanya nih. Tapi pertanyaannya, sampai mana batas mubtadanya? Alif lam terakhir. Mana? Sini? Enggak. Sini? Enggak. Sini? Enggak. Sini? Enggak. Sini? Ya. Oh, berarti sini. ya Oh, ini mubtadanya. itu alhaq itu tak Ini yang terakhir. Jadi mana kabarnya? Mana kabarnya? Jamila ini kabarnya. Dari sini ke sini, apa rumus yang kemarin? Kalau pertama tidak pakai alif lam, tidak pakai alif lam, tidak pakai alif lam, tidak pakai alif, ada yang pakai alif lam. Maka i'rabnya adalah ini ke sini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Dan dia sebagai mudhaf, ini sebagai mudhafun ilaih. Ini sebagai mudhaf, ini sebagai mudhafun ilaih. Ini sebagai mudhaf, ini sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini ada pakai alif lam. Naat. Nah, mana manutnya? Cari yang pakai tamar butoh. Jamnya. Nah. Jadi gampang nggak cara mengetahui sampai mana batas mubtada? Gampang. Kalau bahasa orang Piaman sepanjang tali babua, sawah kaja. Ya, caranya gampang sampai mana bubuanya. Ah, di situ mubtada itu mah.
Gampangan untuk mencari. Iya kan? Betul nggak? Suara pada mah. Pengalaman kedua. Ya Jo Pengalaman ketiga. Enggak tuh pegang lagi. Kuranda. Paham maksudnya? Pertanyaannya, sampai mana batas mubtada? Alif lam terakhir. Sesudah itu adalah khobar. Khobarnya boleh dalam bentuk isim, boleh dalam bentuk fi'il, boleh dalam bentuk huruf jar. Nah, kita dah. Gampang kan kita bahasa Arab itu? Ah, sampai sih tahu cara ngajarannya. Cuma satu kali pertemuan aja. Apa soal itu? Makan jengkol. Kan bubur. Makan bubur dulu. Puasai dulu mubtada, nanti baru saya ajarin khobar. Antum mau tuntasin khobar hari ini? Pak dasar kita satu. Mau? Atau dia udah kebakar kepalanya. Hah? Biasa, tidak ada sampai sebelum asar aja ya. Udah, cekan. Tapi yang di apa nih? Pajero-nya banyak di showroom. Oh iya ya.